Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mati kami, dan kepada Allah kami bangkitkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Allah memberikan keberkahan, kemudahan, keselamatan kepada kita karena kita berselawat, dan memberikan suatu nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Al-Quran, juga nikmat Rasulullah yang telah dihadirkan untuk menuntun kita ke jalan yang gelap, ke jalan yang terang. Salawat juga salam kita sanjungkan kepada Muhammad SAW dengan antara kata Allah adalah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita cari-cari pengurus punya tujuan untuk bisa magiah kultum. Jadi ada suatu program, semua pengurus diharuskan untuk memberikan kultum. Ini tibu kiliran rambu. Ramu-ramu si kumbang janti kati endah pulang batudu itu pidato dan timbangan inilah tiba giliran rambu. Judul ceramah itu kini ko akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita lihat riwayat Al-Baqil dikatakan innama bu'istu liutammima makrimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menggunakan akhlak. Jadi Nabi diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang tidak baik menjadi baik. Akhlak yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Nabi. Kalau kita lihat makhluk Allah yang tidak berakhlak pertama sekali adalah yang dinamakan Azazil. Azazil iblis yang sekarang ini iblis. Azazil adalah itu sejenis makhluk Allah atau itu jin yang paling taat kepada Allah, tetapi mengalahkan para malaikat di samping ketatannya lebih hebat ilmunya dan tinggi dibandingkan dengan malaikat. Tapi karena dia sombong dan tidak mau menuruti perintah Allah, maka dia dirubah namanya menjadi Ablasu, iblis. Jadi kata Ablasu itu adalah kata-kata yang tidak memberikan suatu berkah atau yang dinamakan kafir. Jadi kalau kita lihat bagaimana akhlak yang diberikan Rasulullah kepada kita, itu akhlak yang baik dari yang buruk ke yang baik. Contoh, kalau sekarang kita mempunyai beberapa media sosial atau suatu untuk komunikasi, kadang-kadang kita WA atau memberikan suatu statement ataupun berita dan tidak dibalas. Ini merupakan suatu akhlak. Sekolah balik juga walaupun WA. Pun kalau awak saya lihat ini anak-anak awak, sebagian kalau lalu di depan awak, muka awak,
kadangnya lalu lalang, apakah berakhlak nanti? Itu dan harus awak luruskan. Baca rumah lulusannya. Awak yang tahu harus dia tahu. Jadi kalau akhlak indah elok itu orang akan menilai ya Pak. Makanya akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun awak di dalam berilmu hebat tak yang mana dalam berilmu dalam suatu organisasi tidak bisa awak menempatkan diri, tidak bisa awak berpapak sapa. Itu lebih jelek daripada mungkin lebih jelek daripada orang-orang yang melalaikan dari kewajiban. Akhlak itu yang tidak ada. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati judul li adama fajadu illa iblis abawa wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat kata Allah, kami beriman pada para malaikat, sujudlah kamu pada iblis, kepada Adam. Tapi iblis tidak mau sujud dan iblis menolak dan menyombongkan diri bahwa saya berasal dari hati, sementara Adam adalah berasal dari tanah. Apakah pantas saya bersujud? Ini merupakan suatu kesombongan, suatu tidak berakhlak. Jelas di Al-Baqarah 34 menyombongkan diri walaupun ilmunya hebat, tidak berakhlak dan nilainya dari Allah. Maka Azazil diganti namanya dengan Ablasa Iblisu, iblis makhluk yang dijauhi dari rahmat. Kalau lah jauh dari rahmat itulah karena dari melancong masuk neraka. Dan dikatakan kafir. Makanya iblis dari Azazil berubah dari iblis yang artinya adalah dijauhi dari rahmat, dicap sebagai makhluk yang kafir. Kafir artinya kafara ataupun bentuk ataupun kafir. Kalau pada buku adalah kafir. Jadi kalau kita lihat telah ditutup hati kita, ditutup suatu berkah atau rahmat pada kita, ini akan sengsara kita. Jauh awak ke dunia untuk mencari ibaratnya ke dunia hanya mencari untuk masuk ke surga. Ini rahmat mana yang tidak ada pada diri awak. Kamanga awak lain. Apa yang awak harus lakukan? Maka awak cari-cari diri awak sampai di mana awak kesombongan awak. Apakah awak telah jauh dari rahmat Allah? Jangan awak sekali merendahkan orang. Kadang awak kan lihatlah. Tidak salah saya gaya. Lalu tentu gaya awak lah, gaya orang nanti dicari. Dan mengisikan kesombongan. Aku tidak ada, ini aku tidak jadi loh. Itu adalah sombong. Kesombongan yang ada terbesit pada diri kita itu kita akan dilaknat dan dijauhi rahmat. Apakah kita mau dengan sama dengan Azazil? Jangan, kalau kita sudah sama dengan Azazil itu menyerupuskan diri ke dalam neraka. Kita dunia ini hanya sesaat sementara. Kita berasal dari tanah, berjalan di atas tanah dan masuk ke atas tanah dan masuk ke lubang tanah. Kemudian ada 3 azas dalam Islam. Azas yang pertama akidah, kedua ibadah, akhlak. Ini azas yang saling berkaitan, tidak bisa dilepas satu sama lainnya. Kalau 3 azas dalam ini kita lepas salah satu, maka akan pincang dalam berjalannya kita di dalam menjalankan Islam. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini hadis At-Tirmidzi ini nomor 2. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kalau ada kata-kata yang tidak
enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.